Rekan-rekan sekalian, kita jangan cuma jadi penghuni gereja, tetapi jadi pemain yang aktif dan berkontribusi di dalam pelayanan. Jangan cuma main game online saja, kita harus main game yang realita di kehidupan ini. Jangan cuma jago Mobile Legends, Free Fire, jago game-game yang lain. Jangan cuma jago di online, tapi kita harus jago di onsite juga, jago di pelayanan yang nyata. Kita harus jadi pemain aktif yang memberikan kontribusi di dalam pelayanan. Rekan-rekan, gereja itu bukan tempat nongkrong dan sekedar ngumpul seperti tempat komunitas di luar sana. By the way, itu bagus. Tapi gereja itu bukan sekedar tempat nongkrong dan ngumpul. Gereja itu tempat orang terlibat aktif di dalam melayani. Yang percaya katakan amin. Gereja bukan sekedar tempat nongkrong dan ngumpul, tapi tempatnya orang-orang terlibat secara aktif melayani. Kalau seseorang gak mau ikut pelayanan, dia itu seperti bensin yang punya power menggerakkan kendaraan, tapi gak ada yang pakai. Dia di pomnya terus tuh, dia di botolnya terus tuh kalau bensin pinggiran jalan. Seperti itulah seorang yang gak mau ikut pelayanan. Sebenarnya dia punya potensi, dia punya gift dari Tuhan. Karena setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita yakin bahwa kita punya gift, kita punya karunia, kita punya bakat yang bisa di-empowering oleh Roh Kudus untuk menjadi karunia di dalam pelayanan. Tapi ketika kita dipanggil untuk melayani, kita nggak mau. Maka kita seperti bensin, nggak ada yang pakai. Punya power, punya tenaga untuk menggerakkan sebuah mesin, tapi nggak bisa dipakai. Itu sebabnya kita itu berguna untuk menggerakkan pelayanan di gereja ini. Kita semua harus jadi satu tim, seperti tim FastX tadi. Kita harus jadi family untuk menggerakkan pelayanan di gereja ini. Rekan-rekan sekalian, perhatikan quote ini. Gereja butuh lebih dari sekedar jemaat yang setia datang ke gereja. Gereja butuh jemaat yang setia terlibat dalam pelayanan. Amin. Apakah saya akan menemukan orang-orang itu di pemuda di sini? Orang-orang yang siap sedia, yang setia di dalam keterlibatan pelayanan. Rekan-rekan, pelayanan bukanlah tentang mencari pengakuan atau popularitas, tetapi tentang memberkati dan melayani sesama sebagai satu keluarga rohani. Melayani itu bukan supaya kita show off saja, supaya kita show tampil di depan, bukan. Pelayanan bukan mencari pengakuan dan popularitas, tapi kita mau memberkati dan melayani sebagai family, sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Tuhan mau kita profesional di dalam pelayanan, rekan-rekan. Ia mau kita ngelihat langsung bahwa kekuatannya itu bekerja lewat hidup kita, dan lewat hidup kita dia bisa ngebless kehidupan banyak orang. Semua bilang, lewat hidupku Tuhan mau ngebless banyak orang. Tuhan mau memberkati banyak orang. Tuhan mau pakai hidup kita untuk ngebless orang lain, saudara. Semua bilang, ku bless kamu, coba bilang. Bukan to bless ya. Itu ban. Oke, saya mau selesaikan. Perhatikan ini rekan-rekan. Profesional itu berasal dari bahasa Latin, yaitu profesio. Makanya ada kata profession di dalam bahasa Inggris, bukan? Artinya apa? Pengakuan iman. Dan menarik, kata profesional itu berasal dari profesio. Dan profesio itu artinya pengakuan atau pernyataan publik, klaim secara terang-terangan. Mari kita menyebutkan pengakuan iman kita, profession kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada Tuhan Yesus anaknya yang tunggal Tuhan kita, kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan am. Kita percaya. Dan menariknya, waktu kita mengucapkan profession itu, sebenarnya makna dari profession itu adalah waktu kita ucapkan, kita menjadi ahli di dalam yang kita ucapkan. Menarik ya. Masalahnya waktu kita mengucapkan aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kita ahli enggak memahami Allah Bapa yang Maha Kuasa itu. Kita ahli enggak menghidupi bahwa Allah Bapa kita itu Maha Kuasa. Bisa kita paham? Itu profesional. Itu profesional yang Alkitab ajarkan. Profession. Aku percaya kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Kita ahli nggak menghidupi kehidupan Tuhan Yesus anaknya yang tunggal Tuhan kita itu. Jadi dari dulu kata profesional itu sebenarnya orang-orang yang ngaku-ngaku dengan jelas kalau mereka ahli di bidangnya. Gua ahli pertukangan nih. Itu dia profesional namanya. Karena dia profession. Dia sedang mengakui ke depan publik bahwa aku adalah tukang. Ya kan? Jadi profession tuh dia mengklaim dirinya, I am hacker. Saya seorang hacker.
Dia mengakui di depan publik dan dia membuktikan dia meretas sebuah situs, maybe misalnya. Di zaman now kan, kalau zaman dulu tukang gitu. Jadi dia mengaku ahli di bidangnya dan dia buktiin apa yang dia omongin. Itu yang disebut profession. Jadi waktu kita mengaku iman kita, apakah kita profesional di dalam pengakuan iman kita? Itulah profesional yang sebenarnya. Itu sebabnya saya mau kasih pesan ini. Ketika kita melayani secara profesional, maka kita sedang mengakui, mengklaim secara terang-terangan ke publik bahwa saya mengasihi Tuhan dan sesama saya. Ketika kita melayani secara profesional, berarti kita mengklaim ke publik, saya mengasihi Tuhan dan sesama saya. Itu sebabnya penting untuk kita melayani di gereja. Karena itu sebuah klaim, sebuah pengungkapan secara terang-terangan, sebuah pernyataan secara terang-terangan bahwa saya mengasihi Tuhan dan saya mengasihi sesama saya di gereja ini. Itulah profesional. Kenapa kita disebut mengklaim ke publik? Karena kita memberikan yang maksimum, kita berikan yang pro dari diri kita. Itu yang disebut mengasihi Tuhan dengan segenap pikiran, akal budi, dan dengan segenap hatimu, dengan segenap tingkah lakumu. Itu yang disebut profesional. Ini profesional yang Alkitab ajarkan. Karena profesional itu adalah ketika kita mengaku ke publik, di situ keluar keahlian, di situ terpancar keahlian dari apa yang kita akui. Itu sebabnya kalau kita mengatakan aku percaya kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, apakah engkau melayani Dia? Apakah engkau menghidupi kebenaran-kebenaran yang diajarkannya? That is profesional. Amin. Itulah profesional. Dan ketika kita melakukannya, maka kita akan memberikan yang maksimum, yang pro dari dalam diri kita. Profesional atau pengakuan atau penyataan kasih kita kepada Tuhan dan sesama secara terang-terangan di dalam pelayanan, itu akan terekspresi dengan kita kasih pelayanan yang maksimal, yang maksimum, yang the best. Itu akan terekspresi dengan kita punya etika kerja, etos kerja yang baik. Dan profesional kita di dalam pelayanan, pengakuan kasih kita secara terang-terangan, itu akan terekspresi ketika kita bisa dipercaya pada apa yang dipercayakan kepada kita. Pada apa yang disuruh kita kerjain, kita bisa dipercaya untuk menyelesaikannya. That is profesional. Why? Kenapa? Karena kita berikan yang pro-max, yang maksimum dari dalam diri kita. Saya tutup dengan ini. Kolose 3 ayat 22. Terjemahan The Message. Servant, don't just do the minimum that will get you by. Do your best. Amen. Pelayan-pelayan, kita semua yang dipanggil untuk melayani, kita semua imam-imam yang melayani raja. Don't just do the minimum. Jangan lakukan yang minimum, yang bisa kita anggap membantu kita. Tetapi lakukanlah yang terbaik. Keluarkanlah yang terbaik dari dalam dirimu. Itulah yang disebut professionalism in ministry. Rekan-rekan sekalian, di akhir khotbah ini saya mau tantang. Berapa banyak dari kita yang mau meresponi panggilan Tuhan dan pilihan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Kita dipanggil untuk melayani Dia secara profesional, untuk memberikan yang pro dan yang maksimum, yang the best dari diri kita. Berapa banyak orang yang setelah mendengarkan firman Tuhan ini tergugah hatinya dan mulai berkomitmen, mulai sekarang saya mau melayani Tuhan. Saya mungkin belum ahli, saya mungkin belum bisa, tapi saya mau belajar untuk dibimbing, dilatih supaya saya bisa. Kalau saya sudah bisa, saya mau terus lakukan berulang-ulang sampai saya biasa dan sampai saya menjadi ahli dan saya bisa memuridkan yang lain untuk melayani Tuhan. Kalau ada di antara kita yang berkomitmen seperti ini, saya ajak kita mengangkat tangan kita dan menundukkan kepala kita dan berkata,